Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaya Senin Arif dari kelas 12 MIPA 3, dan pada kali ini saya akan melakukan ujian praktek PJOK dan biologi. Pertama-tama saya akan melakukan Harvard Step Test, lalu setelah itu saya akan menjelaskan cara bekerja otot antagonis pada tes tersebut. Selamat menyaksikan.
Jika sudah, istirahat dulu semenit lalu hitunglah denyut nadinya. Setelah menghitung denyut nadi, istirahatlah kembali 3 menit, lalu hitunglah kembali denyut nadinya. Ini adalah hasil Harvard Step Test saya. 100 dikali 300 dibagi 5,5 dikali 64. Hasilnya adalah 85. Berarti hasil tes saya termasuk dalam kriteria baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja otot antagonis dalam Harvard Step Test. Jadi sistem otot ini adalah salah satu komponen dari sistem muskuloskeletal yang tidak hanya mencakup otot tetapi juga ada sendi, tendon, tulang, dan struktur lainnya yang mendukung adanya pergerakan. Macam-macam gerak otot ini menjadi pendukung utama dalam pergerakan tubuh. Jadi pertama-tama, apakah itu gerakan otot antagonis? Gerakan antagonistik ini adalah sebuah gerak yang berlawanan antara dua atau lebih otot yang mengendalikan gerak pada suatu bagian tubuh, yang sebagian besar pada otot tersusun dalam bentuk otot antagonis. Contoh gerakan otot antagonis adalah seperti otot bisep dan otot triceps. Gerak otot antagonis ada gerakan otot ekstensi fleksi, abduksi aduksi, depresi elevasi, dan supinasi pranasi. Jenis gerak otot antagonis itu ada gerakan otot ekstensi fleksi, abduksi aduksi, depresi elevasi, dan supinasi pranasi. Nah, untuk gerakan Harvard Step Test, gerakan jenis otot antagonis yang dipakai adalah ekstensi fleksi. Fleksi adalah suatu gerakan otot fleksor di mana kita menekukkan suatu bagian tubuh. Misalnya kita menekukkan lutut dan siku. Sedangkan ekstensi ini adalah suatu gerakan otot ekstensir di mana kita meluruskan kembali bagian tubuh yang sudah ditekuk. Misalnya kita meluruskan kaki atau meluruskan siku. Jadi dalam Harvard Step Test, saat kita menaikkan kaki kita pada pijakan, gerakan tersebut dinamakan fleksi. Dan saat kita menurunkan dan meluruskan kembali kaki kita, gerakan tersebut dinamakan ekstensi. Mengapa kita merasa lelah atau pegal setelah kita melakukan tes ini? Kelelahan otot ini disebabkan dari kerja otot yang melebihi kerja otot steady state. Untuk bekerja diperlukan tenaga, dan tenaga ini diambil dari hasil metabolisme otot, baik itu aerobik maupun anaerobik. Metabolisme otot aerobik membutuhkan oksigen yang akan disediakan atau dikirimkan oleh otot, sedangkan metabolisme otot anaerobik ini mengumpulkan sisa-sisa asam seperti asam laktat yang apabila terkumpul akan menyebabkan kelelahan. Jika terjadi gangguan sirkulasi, metabolisme otot akan terganggu dan berkurang kekuatannya. Rasa pegal yang kita rasakan setelah melakukan olahraga ini disebut nyeri otot yang tertunda atau delayed onset muscle soreness yang disingkat menjadi DOMS. DOMS ini tidak menunjukkan kalau kita melakukan olahraga dengan gerakan yang salah, tetapi DOMS ini menunjukkan kalau kita sudah membentangkan tubuh kita ke titik maksimum. Perubahan otot ini dimulai saat kita baru mulai berolahraga yang membuat otot kita berkontraksi dan menyebabkan adanya robekan yang sangat kecil di sepanjang otot dan jaringan ikat di dekat otot. Robekan kecil ini secara tidak langsung dapat menyebabkan rasa sakit pada otot, tetapi rasa sakit dan pegal yang dirasakan ini justru merupakan efek samping dari perbaikan otot. Cara kita mengatasi kelelahan yang kita rasakan adalah dengan minum. Minum ini adalah untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang dan merupakan salah satu cara tercepat untuk pemulihan. Air juga berperan penting untuk metabolisme dan peredaran nutrien di dalam tubuh. Selain minum, kita juga bisa stretching dan pijat untuk meredakan rasa lelah dan pegal yang otot kita rasakan dan melancarkan sirkulasi darah. Dan yang terakhir adalah kita bisa tidur. Tidur ini harus kita luangkan setelah olahraga meskipun hanya sebentar, karena di saat itulah baru tubuh kita bisa memproduksi hormon-hormon untuk membentuk jaringan-jaringan otot baru. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih banyak sudah ingin menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.